Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syukran. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Selasa 22 dari bulan Oktober 2024, bertepatan dengan malam ke-21 dari Rabi' Ats-Tsani 1446 Hijriah. Maka kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Tauhid dalam pembahasan akhir Kitabut Tauhid. Maka hari ini hari bersejarah, bisa dicatat di kitab kalian. Kita akan menyelesaikan kitab dari kitab At-Tauhid. Maka kita akan membahas 2 bab. Maka tidak ada tasmi, dikarenakan kita akan mengejar target. Maka bab yang sebelum akhir, the last one, bab maja'a fi himayatin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hima tauhidi wasaddihi turoqa syirki wasaddihi turoqa asyirki. Bab usaha Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam menjaga kemurnian tauhid dan menutup semua jalan-jalan yang menuju kepada kesyirikan. Terutama tentang apa? Tentang gulu kepada Nabi, dan di zaman now gulu kepada as-solihin. Maka sifat dari manusia yang merupakan seorang hamba, maka mereka membutuhkan pengagungan dari orang-orang yang terkemuka. Maka Nabi Muhammad orang yang terkemuka, utusan Allah. Bahkan di Al-Quran disebutkan makana Rasulullah aba ahadin min rijalikum. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakinna Rasulullah wa khataman nabiyyin. Maka Nabi Muhammad tidak sembarangan manusia dari bapak-bapak kalian seperti biasa. Tetapi dia Rasulullah dan penutup para nabi. Dan Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Maka pada Nabi Muhammad tidak tanggung-tanggung semua contoh kebaikan. Maka di sini 2 ayat ini menunjukkan Nabi Muhammad bukan orang biasa. Maka fitrah kita kepada Nabi Muhammad mengangkat derajat, namun di sana ada pengangkatan derajat yang diridhoi oleh Nabi dan oleh Allah. Dan di sana ada pengkultus individuan yang dilarang karena ekstrim, karena berlebihan. Maka dari perkara-perkara yang pada haknya seperti ayat bahwa Nabi Muhammad makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Jangan jadikan Muhammad seperti bapak-bapak kalian, seperti biasa dipanggil Bapak fulan dan seterusnya. Tapi dia Rasulullah dan khataman nabiyyin. Maka di sini diajarkan oleh Allah kita menghormati Nabi Muhammad di mana dia adalah dari Rasul, penutupnya para nabi, dan dia Rasulullah. Maka kita memanggil dia ya Rasulullah seperti di hadis-hadis ini boleh. Adapun ekstrim dalam memuji beliau telah datang hadis yang telah kita lewati, mada min syirkil asghar yaqulu masya Allah wa masya'a Muhammad. Ini dari pengagungan yang dilarang, di mana mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad disamakan dengan waw ataf. Ini tidak boleh.
atas kehendak Allah dan atas kehendak Muhammad. Memangnya Nabi Muhammad syarikat untuk Allah? Apa yang diinginkan oleh Muhammad seperti apa yang diinginkan oleh Allah pasti terjadi? Tidak. Telah dinafikan bahwa dia tidak mampu memberikan hidayah kepada pamannya yang dicintai untuk masuk surga, padahal dia Nabi. Di saat di hadis Musayyib ibn Hazn, yang mana di akhir Nabi berdakwah, "Qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha indallah." Maka wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, aku akan mempersaksikan kamu selamat dari api neraka. Namun disebutkan di akhir hadis, aba an yaqula la ilaha illallah mata alal kufr. Maka dia enggan untuk bersyahadat la ilaha illallah. Mada qala Ali radhiyallahu anhu ibnuhu waladuhu ja ila nabi, ya Rasulullah qad matal ajuz al kafir. Telah mati si tua bangka kafir. Anaknya Ali yaqul hakada, qad matal ajuz al kafir. Tidak ada ihtiram kepada orang-orang kafir. Maka telah mati si tua kafir itu. Maka kalau Nabi Muhammad dia berkehendak seperti kehendak Allah, maka dia pasti akan memasukkan pamannya ke surga. Maka di sini dia menangis dan meminta kepada Allah istighfar. La astaghfiruna lak malam unha angka. Aku pasti akan meminta ampun untukmu wahai pamanku sampai Allah menerima taubat. Wa Allah yaqul fi kitabihil karim, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan pernah mengampuni orang-orang yang mati dalam keadaan kesyirikan. Wa qala ta'ala, wa may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimin min ansor. Maka barang siapa yang mati mampus dalam keadaan kesyirikan, diharamkan surga, lalu kekal forever in hell. Forever in hell, kekal di api neraka. Maka dua ayat ini menunjukkan bahwa Abu Thalib akan kekal di api neraka. Dan Nabi meminta ampunan terus karena kecintaan kepada pamannya yang mendidiknya, yang mengasuhnya, yang menjadikan dia menjadi Muhammad berakhlak mulia dan pemberani karena didikan Abu Thalib. Maka di sini dia berhutang budi. Maka di saat meninggal dia berusaha untuk meminta ampunan, namun diturunkan ayat di surat Taubah. Maka nalin nabi waladina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Maka tidak pantas bagi seorang Nabi Muhammad dan para sahabatnya meminta ampun untuk orang-orang musyrik meskipun kerabat dekatnya. Maka Nabi tidak diizinkan untuk beristighfar dan tidak diizinkan untuk memasukkan dia kepada surga. Turun ayat lagi yang menunjukkan bahwa perkara ini bukan urusan kamu wahai Muhammad. Maka turunlah ayat, innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Maka engkau wahai Muhammad tidak mampu memberikan hidayah seseorang masuk surga, karena hidayah yang diinginkan di sini hidayah at-taufiq wal ilham. Seseorang diketuk hatinya, dibuka oleh Allah masuk kepada Islam, itu bukan hak veto Nabi Muhammad, namun itu hak veto Allah. Maka di dalam hadis tadi, qul masya Allah summa Muhammad. Maka katakanlah masya Allah summa Muhammad. Hada dalil nahnu narfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walakin ala haqqihi laisa ghulu walaysa ifrat kama fil ayah makana Muhammadun aba ahadin ya aba fulan au ya Muhammad wa ila akhir la. Jangan memanggil seperti bapak-bapak kita, hanya sekadar Pak Muhammad, tetapi dia adalah nabi dan rasul, maka agungkan. Walakin narfa'uhu ala qadri asy-syari'ah. Manakul masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan atas kehendak Muhammad, maka ini dilarang.
Karena menjadikan Muhammad Nabi kita seperti Allah Jalla wa'ala. Wa kadzalika fi hadzal bab, fi hadhil mas'alah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nafa an ashabihi aladija wa yaqul anta sayyiduna. Kamu adalah sayyidku. Maka kalimat sayyid bagi kita ahli sunnah tidak pantas untuk digelari Nabi Muhammad dengan itu. Mana pendalilannya seperti hadis yang akan kita bahas? An Abdullah bin Sukhair qala in talaqtu fi wafdin Bani Amir ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqulna anta sayyiduna. Faqala as-sayyidu Allah. Qulna wa afdaluna fadlan wa a'zamuna taulan. Faqala qulu biqaulikum aw ba'di qaulikum wa la yastajirannakum as-syaitanu. Maka berkata sahabat Abdullah bin Asy-Syikhir, di saat aku ikut bersama delegasi al-wufud, ay delegasi Bani Amir menemui Nabi. Makna al-wufud ja'u an-nas ila nabi yadkhuluna al-islam. Maka mereka dari Bani Amir menemui Nabi. Kami berkata, anta sayyiduna, engkau adalah sayyid, tuan kami. Maka beliau bersabda, sayyid, tuan yang sebenarnya adalah Allah, bukan aku. Kemudian kami berkata, karena engkau adalah yang paling utama dan yang paling agung. Kama fil hadis, anta afdaluna fadlan wa a'dhamuna taulan. Maka engkau orang yang paling serba mulia daripada kami dan paling agung kebaikannya di antara kami. Maka Nabi mengatakan, please ucapkanlah ucapan yang wajar bagi kalian tentang aku. Dan janganlah kalian terbawa dari fitnah asyaiton sehingga melaksanakan ekstrim dalam pemujian dari manusia. Fahadal hadis akhrajahu Abu Daud wa hadal hadis huwa haditsun sahih. Laqad akhrajahu ashabus sunan kama rawahu Abu Daud wa kadzalika al-Bukhari fi Adabil Mufrad wa kadzalika An-Nasa'i wa ghairuhum. Maka diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di Adabil Mufrad dan Abu Daud dan Nasa'i, maka disahihkan oleh Syekh kami Muqbil di Sahih Al-Musnad wa fi Jami'is Sahih. Qala Syekhuna rahimahullah wa wasa'a qabrahu hada haditsun sahih ala syarti Muslim. Berkata Syekh kami, semoga Allah merahmatinya dan meluaskan kuburannya, ini adalah hadis yang sahih sesuai dengan syarat Imam Muslim. Dan hadis ini pun disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Maka hadis ini disahihkan oleh dua imam muhaddis di zaman kita. Maka dari adab seorang murid kepada gurunya juga, dia mendoakan kepada gurunya dan mengambil kitab-kitab yang dulu dia belajar dari gurunya dan mengambil kitab-kitab darinya agar apa? Agar didoakan. Berkata Syekh kami Muqbil di kitabnya demikian. Disahihkan hadis ini oleh Syekh kami Muqbil agar didoakan dan disebutkan. Maka rasa syukur kalian kepada guru kalian seperti itu. Ambil kitabnya kemudian diajarkan. Maka itu dari adab kita mencintai guru kita. Dan insya Allah kita akan mempelajari kitab As-Sahih Al-Musnad mimma laysa fi sahihain, kumpulan hadis-hadis yang sahih yang ditulis oleh Syekh kami Muqbil selain dari Al-Bukhari dan Muslim. Maka faedah kitab ini agung
di mana di situ hadis-hadis yang sahih bukan dikeluarkan Al-Bukhari dan Muslim. Maka insyaallah beberapa hari yang akan datang, namun kita tidak mempunyai kitab, dan seperti biasa barang siapa yang ingin memotokopi maka dipotokopi seperti Sahih Al-Bukhari dan yang lainnya. Maka rasa cinta kita kepada guru kita mengambil kitab-kitab dan meriwayatkan darinya dan menyebutkan rahimahullah wa sa'allahu qabrahu hada min syukri ila syekhihi. Wa hakadha kana Muslim rahimahullah yarwi anil Bukhari wa kadalika Imam At-Tirmidzi yarwi anil Bukhari wa yaqul fi kitabihi Kitabil Ilal au Sunan At-Tirmidzi laqad sa'altu Muhammad ibn Ismail wa huwal Bukhari hafidhahullah rahimahullah. Maka semua muhaditsin di zaman dulu mereka mengambil kitab-kitab gurunya. Wa kadzalika Imam Asy-Syafi'i yaqra kitab syekhihi Imam Malik ibnu Anas, Imam Darul Hijrah. Imam Asy-Syafi'i yadrus kitab Muwatta. Dan begitu pun dari murid-murid yang lain min asbatin nas fi Muwatta alladhi marra ma'ana man Muhammad ibnu Yusuf At-Tinnisi wa man wa kadzalika Yahya ibnu Yahya Al-Laitsi wa kadzalika Abdullah ibnu Maslamah Al-Qanabi haula min asbatin nas fi Muwatta Malik. Syahid min hada Imam Malik yudarris kitabahu. Maka oleh sebab itu jika ada seseorang yang mengajari dari kitabnya, maka jangan disalahkan, jangan dikatakan bid'ah dan sebagainya lah. Imam Al-Bukhari mengajarkan kitabnya kepada murid-muridnya. Imam Malik yudarris tulabahu minhum Imam Asy-Syafi'i. Waladidakarna kitab Muwatta Malik. Bal qala Syafi'i lam ajid tahta adimis sama afdalu kitab min Muwatta Malik. Tidak pernah aku dapati kitab seagung dari kitab Malik. Kata Imam Asy-Syafi'i, imam fi hada zaman. Maka minas sunnah al-mudarris yudarris min kutubihi ida amkana ida huwa muallif. Maka dari sunnah di zaman dahulu para ulama mengajari kitab-kitab yang ditulisnya jika dia memang penulis. Kalau dia bukan penulis tidak apa-apa membaca kitab-kitab ahli sunnah seperti kebanyakan para pengajar menterjemahkannya dan seterusnya. Maka ini dari rasa cinta kasih sayang murid kepada gurunya. Jika gurunya seorang muallif, dibaca kitabnya atau dinukilkan dari kitabnya agar syekh kami mendapatkan pahala. Falamma nahnu nadkur hadal hadis akhrajahu syekhuna fi kitab kada wa kada nahnu nadkur rahimahullah wa nad'u lahu bi khair wa na'uzzu ila kitabihi fi kitab Jami'us Sahih fi hadal waqt syekhuna hasal ajr minna. Maka syekh kami mendapatkan pahala dari kami mengalir. Mana dalilnya? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Inabna Adam idza mata inqata'a amaluhu illa bi ihdas salas. Sesungguhnya Bani Adam jika meninggal akan terputus amalannya kecuali 3 perkara. Maka dari perkara-perkara itu diantaranya ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Maka oleh sebab itu jika kita mengajarkan kitab kepada kalian kitab syekh kami Muqbil, maka syekh kami akan mendapatkan pahala. Atau sekedar hadis ini disahihkan juga oleh syekh kami Muqbil, maka hasal ajr wa huwa fi qabrihi wa hasal ajr fahadihi min fadilati al-muallimul khair. Lianna Rasulullah SAW yaqul yajri minal ujur bisabab ilmun yuntafa'u bihi. Maka dari bab ilmu yang dipelajari oleh manusia
maka orang ini meninggal namun ilmunya terus diambil oleh manusia yang hidup, seperti hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani, hadis ini disahihkan oleh Muqbil Al-Wadi'i di kitabnya demikian dan demikian, maka mengalir pahala untuknya. Maka dari itu, pandai-pandailah bersyukur, wahai para santri. Bersyukur dari guru-guru kalian. Maka kita bersyukur kepada Syekh kami Muqbil dengan mengajarkan kitabnya atau mengembalikan hadis ini kepada pensahihannya, dia di kuburannya mendapatkan pahala. Dan juga di dalam hadis tadi kami sebutkan mengalir pahalanya padahal dia sudah mati. Dan juga dari rasa syukur kita menyebutkan Syekhuna, guru kami, dia yang mengajari kami, dan seterusnya min bab qaulihi ta'ala di dalam surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka dari kenikmatan yang engkau rasakan dari guru kamu, sebutkan. Bangga, aku mempunyai guru seperti ini. Sebutkan keutamaannya, sebutkan apa yang dia berikan kepada kamu dulu. Maka ini merupakan rasa syukur kamu kepada Allah. Karena telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, la yaskurullah man la yaskurun nas. Fa idan lamma nahnu naqul hadzal hadis sahahahu syekhuna wa waliduna Muqbil Al-Wadi'i, maka yajri al-ajr ila qabrih wa ana askur rabbi ala ta'lim fi dzaka zaman, maka ana askur rabbi wa Allah yaqul la in syakartum la azidannakum. Maka jika kamu bersyukur, kami berikan tambahan. Maka kami mensyukuri dari ilmu yang didapatkan dari syekh kami, Allah memberikan barokah kepada kita, ilmu yang banyak karena kami bersyukur kepada Allah. Karena di hadis tadi tidak seseorang bersyukur kepada Allah kecuali bersyukur kepada manusia. La yaskurullah man la yaskurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah di saat dia tidak bersyukur kepada manusia. Maka orang-orang yang ingin bersyukur kepada Allah, seperti para murid, syukurilah gurunya. Karena dia yang menjadikan kamu sekarang menjadi imam, menjadi penceramah, menjadi muhaddits, menjadi berilmu. Maka syukurilah guru-guru kalian dengan berbagai cara, sehingga Allah mengetahui bahwa kalian mensyukurinya, dan barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah, Allah akan menambah nikmat tersebut. Idan bani Adam kadzalik, sawa'un kana tulab bal zaujah. Zaujah idza tashkur zaujaha wallah satudim an-nikmah. Az-zaujah idza tashkur zaujaha Allah satudim an-nikmah. Maka perempuan jika mensyukuri suaminya, apakah dia akan merugi? Si perempuan ini, az-zaujah lama taqul syukran ya zauji au jazakallahu khair hal khasran la, bal Allah yazid an-nikmah. Lianna fi hadzal hadis man la yaskurullah la yaskurun nas. Orang yang tidak mensyukuri manusia tidak mensyukuri Allah. Idan anta lama taskurun nas taskurullah. Fa idan ida anta taskurullah au zaujah taskur rabbahu tazid an-ni'am wa dawamun ni'mah. Idan tastamir an-ni'mah alal mahabbah wa ala al-aql wasyurb wa ala sakan wa ala muamalah at-thayyibah. Walakin imra'ah ida kafaratin ni'mah faidan mahrumah minan ni'am, mahrumah min husni al-muamalah. Fa sayati tangtadir basa'ah hatta tamut wa namut insyaallah fil jannah imma yukhtar hal hada turid zaujatak fid dunya au ma turid hakada. Wa amma fid dunya masalan intaha bihada asyaql fa baqiya fil jannah. Fa idan uskur rabbakum ya ayyuhaz zaujat wa uskur rabbakum ya ayyuhat tullab ilan nas alladhi fa'ala laka ma'rufan wa kama thabata kadzalik fi sahih Ibnu Hibban dari Abi Hurairah dan yang lainnya Ibnu Abbas.
man sana alaka ma'rufan fakafi'uh fa idalam tastati an tukafi'uh faltaqul jazakallahu khairan. Maka barang siapa yang melaksanakan kebaikan kepada kamu, baik suami, azauj, au al-ab, au al-mudarris, maka balaslah dengan kebaikan yang lain. Jika tidak mampu membalas kebaikan, maka doakan kebaikan kepada ustad-ustad kamu, suami-suami kamu, dan yang lainnya. Narji ilal hadis. Fa fi hadzal hadis hasanahu Syekh Huna Muqbil Al-Wadi'i fi Jami'is Sahih. Wa makna hadzal hadis, di saat datang al-wufud mengatakan as-sayyidu li nabi anta sayyiduna, maka kalimat sayyid tidak boleh. Meskipun maknanya adalah pengagungan yang sangat agung, kamu adalah the Lord, bahasa Inggrisnya, yang paling mulia, maka ini tidak boleh. Wa hadits tsani kadzalik an Anas ibn Malik ananasan qalu ya Rasulullah ya khairana wabna khairina wa sayyidina wabna sayyidina. Lihat pengagungan dari sahabat kepada Nabi. Wahai Rasulullah, wahai orang yang paling baik di antara kami, dan anak dari orang yang terbaik dari kami, dan sayyid dari kami, dan anaknya sayyid dari kami. Apa ucapan Nabi? Apakah Nabi diam? Disebutkan oh my Lord, kalau bahasa Inggrisnya. Oh my Lord, wahai Tuanku yang mulia. Nabi tidak menginginkan pujian-pujian yang berlebihan. Maka Nabi mengatakan, ya Yohanes qulu biqaulikum wala yastahwiyannakumus syaitan. Maka wahai manusia, sebutkanlah aku seperti yang kalian ketahui. Aku hamba Allah dan Rasulullah, cukup. Jangan ditambah seperti tadi sayyiduna, ibnu khairina, khairana, dan yang lainnya. Karena itu akan membuka pintu syaitan. Kalian akan menyebutkan lafaz-lafaz yang gulu sampai menjadikan derajat aku nanti seperti Allah. Seperti hadis yang kita lewati tadi, Masya Allah wa sya'a Muhammad, atas kehendak Allah dan atas kehendak Muhammad. Maka apa kata Nabi? Cukuplah. Ana Muhammadun Abdullah wa Rasuluh. Cukup gelari aku dengan aku Muhammad, Abdullah, hamba Allah dan Rasulnya. Ma'uhibbu antarfa'uni fauqa manzilati. Subhanallah. Nabi yang berhak ditinggikan karena jabatan dia bukan jabatan politik, ketua partai, atau jabatan di pemerintahan sebagai number one di provinsi, gubernur, atau number one di NKRI seperti Pak Prabowo hafizahullah. Maka Nabi Muhammad di atas dari itu semua. Dia adalah utusan Allah. Maka kaum muslimin ingin mengagungkan, maka menyebutnya dengan sayyid dan yang lainnya. Nabi tetap tidak mengizinkan. Maka Nabi mengatakan, ma'uhibbu antarfa'uni fauqa manzilati allati anzalani Allahu azza wa jal. Aku tidak mau kalian mengangkat gulu dengan ucapan-ucapan yang Allah berikan kepadaku. Maka lihat bagaimana Nabi melarang kita menyebut dia dengan sayyid. Maka oleh sebab itu ahli sunnah wal jamaah tidak boleh menyebutkan dalam dalam salawat. Idza nahnu ahlu sunnah fi salawatina ila nabi sawa'un kana fi ahadits sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang tasyahud, maka asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Seperti itu. Dan begitu pun di dalam salawat. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tidak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adapun orang-orang selain ahli sunnah seperti kelompok as-sufiyah atau orang-orang awam seperti di masjid-masjid umum, salawat dijaharkan setelah salat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka ini tadi dilarang oleh Nabi
dari hadis-hadis yang sahih. Maka hadis ini juga hadis sahih. Saya sebutkan sekarang disahihkan oleh Syekh kami Muqbil di Jami'us Sahih dan As-Sahihul Musnad mimma laysa fi sahihain, dan hadis ini hadis yang sahih. Maka di sini Syekh kami mendapatkan pahala sekarang dari kita lagi mengajar, kita sedang ceramah. Maka di dalam hadis ini pun sahih. Dua hadis tentang permasalahan sayyid, maka hadisnya sahih. Disahihkan oleh Syekh kami, dan sekarang Syekh kami mendapatkan pahala di kuburannya. Karena muridnya menyebutkan ilmu dari dia masuk kepada ilmun yuntafa'u bihi. Maka pandai-pandailah kalian mensyukuri guru-guru kalian agar kalian diberkahi oleh Allah ilmunya. Maka dua hadis ini menjadi pendalilan bagi kita bahwa ucapan Sayyidina Muhammad tidak benar. Maka jika kita bersolawat kepada Nabi, kafa bidun Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Adapun orang-orang awam bahkan didendangkan di anasyid, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka dalam anasyid pun pakai Sayyidina. Maka Sayyidina ini adalah lafaz yang dilarang. Maka tidak boleh kita bersolawat ataupun mengagungkan Nabi dengan tambahan Sayyidina. Fahadanil hadithan sahihan. Famada istafadna min hadainil hadithin. Apa yang bisa kita ambil dari dua hadis? Awalan, mamnu al-ghulu fil madah ala nabi. Dilarang oleh Nabi ucapan-ucapan yang gulu. Lianna yudkar hada la yastahwiyannakumus syaiton. Janganlah membuat syaiton itu perkara-perkara nanti yang tidak diinginkan, mengkultus individukan. Falan ungdur ila ma fa'alu as-sufiyah au haula al-mauludun alladhi yaqulu nahnu min dzurriyyatin nabi. Habib fulan magrurin. Ana Habib fulan. Maka tidak boleh dipanggil kecuali ya Habib, dicium tangannya. Setiap bertemu ya Habib, qabbalu yadah, qabbalu rukbatah, qabbalu ra'sah. Kullu waqt kharaja minal masjid yaf'aluna dzalik wa yadkhul ilal masjid hakada. Wa ana min qabl jaribtu, dulu aku pernah di saat Ramadan di Mukalla, masih belajar di Damad, kemudian keluar berdakwah bersama orang-orang Hadramaut. Maka kami dibawa ke daerah Dau'an, dan di Dau'an itu banyak orang-orang sufi dan masjid-masjid sufi. Wallahu alam yang memberitahu salah ataupun saya yang salah. Saya diturunkan di tempat dari ahlu sunnah yang mengajar dengan kita. Kamu memberikan ceramah sekarang di masjid. Sekarang turun ini ke kiri. Nanti ada masjid. Nah, di situ pada menunggu ahli sunnah. Taib. Jangan ke kanan. Taib. Maka saya berangkat ke masjid yang diarahkan tadi ke kiri. Maka saya lihat ini masjid apa? Tertulis Masjid Sayyid Fulan As-Saqaf, atau orang-orang yang mengaku habaib. Maka ini kayaknya salah. Kok aku diberitahu ke sini? Karena tidak tahu, ya sudah masuk. Ternyata masjid yang diinginkan di sebelah kanan. Atau saya salah informasi, wallahu a'lam. Yang jelas saya protes setelah itu. Maka mereka salah. Dan mereka menunggu. Mana itu orang Indonesia yang mau berikan ceramah. Waktu kita di Hadramaut, di Yaman, sering kita berdakwah dengan kelompok ahlu sunnah. Akhirnya saya masuk kepada masjid, banyak orang Indonesia. Jadi masakin orang Indonesia bukannya belajar ke tempat ahli sunnah, belajar ke tempat sayyid-sayyid. Maka kita mempersiapkan ceramah, sudah hafal, mana yang mau minta ceramah? Wah, ini salah masuk saya. Orang-orang Indonesia melihat saya pakai pakaian seperti ini. Oh, dari mana? Dan sebagainya. Dan setelah itu adzan dan iqamatis shalah, keluar orang yang berpakaian seperti saya, ada tongkat dan juga pakai imamah sufi.
dan juga ada syal yang biasa kita pakai waktu Jumat. Dibuka pintu langsung sampai kepada tempat sholat, mimbar ataupun tempat sholat, maka dicium. Semua terus mencium tangan, memeluk, cium tangan. Ini iqamati sholat. Maka setelah sampai dia di tempat sholat, baru mereka pada menjauh. Kemudian setelah itu, gimana aku mau ngasih ceramah? Kayaknya salah tempat. Disuruh ceramah oleh jamaah kita, ternyata salah masjid. Akhirnya ini salah. Ya itulah, setelah selesai salam, harusnya saya berdiri ngasih ceramah. Tidak ada yang mempersilahkan karena memang salah masjid. Setelah salam dan sholawat dengan Sayyidina Muhammad, dan setelah itu dia berdiri mau pulang, ributlah orang-orang Indonesia terutama. Salam, cium tangan, cium kening, sampai dia ke bab yang tadi, pintu yang tadi tempat dia masuk. Itu sholat 5 waktu seperti itu. Dia keluar untuk menjadi imam maghrib, cium tangan dan sebagainya seperti yang saya lihat. Dan begitu pun setelah selesai wiridan, sholat berjamaah, wirid, maka sama, cium tangan, kaki dan sebagainya. Sampai dia masuk lagi ke rumah. 5 waktu seperti itu. Maka inilah keadaan-keadaan manusia yang berlebihan. Maka jika mereka mengetahui bahwa Nabi dulu tidak mau disebut Sayyid, maka dia disebut ya Sayyid, ya Habib fulan dan seterusnya. Maka mereka akan tertipu diri mereka dengan sanjungan-sanjungan seperti itu. Dan akhirnya antum lihat orang-orang yang terlalu gulu ini, Allah jadikan tadi Nabi takut menjadi pelampiasan syaitan untuk menyesatkan kalian. Akhirnya di saat mati Sayyid ini, mati Habib ini, maka potoknya dipajang. Kemudian kuburannya bagaikan kamar pengantin. Ada kelambu, ada bunga-bunga yang indah dan dibuat dari keramik yang putih bersih. Kemudian ada kelambunya, ada lampu-lampu. Zaman now dekoran seperti di kamar kita, dekor-dekor seperti itu. Seperti itu kuburan-kuburan sufi sekarang. Maka di dekor ada lampu dekor di atapnya dan seterusnya. Maka dijadikan peribadatan kepada selain Allah. Karena dulu di dunia gulu, mereka menyebutnya Sayyid, mereka menyebutnya Habibullah dan seterusnya. Setelah meninggal, idan ubida li ghairillah. Dengan apa? Meminta, ya Habib fulan, ya wali fulan, berikanlah aku demikian dan demikian. Maka ini haram. Hada huwa sabab Nabi mayurid wahid yaqul ya Sayyidina Muhammad. Limada li ajli hada. Dan Nabi tidak ingin disebutkan seperti tadi, anta khairana wa ibna khairana. Maka Nabi mengatakan, sebutkan aku Abdullah wa Rasuluh wa bas. La taqul Habibullah wa la taqul ya kada wa la ya Sayyid hakada. Maka lihat bagaimana saddu dari'ah fi hadal bab, di dalam bab ini, agar manusia terjauh daripada kesyirikan. Maka faidah dari hadis ini, Nabi mengajarkan kepada kita agar tidak gulu kepada orang-orang yang soleh. Maka Nabi Muhammad sendiri pun dia tidak mau diagungkan kecuali dengan nama yang pantas, Abdullah wa Rasuluh saja. Wa idan mayam bagi kadalik lil bashar kalimat sayyiduna. Kalau tidak pantas kepada Nabi Muhammad, maka lebih tidak pantas kepada pemuka agama, baik para habib, baik ustadz, ya sayyidina, ya sayyidina dan sebagainya, tidak boleh. Maka inilah yang bisa kita berikan dari bab ini, dan kita masuk kepada bab yang terakhir. Maka di bab yang terakhir kita masuk kepada bab penutup, yang mana di dalam bab ini pun disebutkan bagaimana keagungan Allah Jalla wa'ala. Maka kita tutup kitab Tauhid dengan keagungan Allah Jalla wa'ala, dan meyakini keagungan Allah adalah dari tauhidnya, pengesaan kepada Allah yang layak baginya. Qala al-muallif rahimahullah,
Babu ma jaa fi qoulihi ta'ala wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Maka mereka orang-orang kafir itu tidak mengetahui kedudukan derajat Allah yang mulia. Maka mereka tidak mengagungkan Allah sebenar-benarnya pengagungan, padahal di hari kiamat kelak langit-langit dan bumi itu dipegang oleh tangan Allah. Babu ma jaa fi qoulillahi ta'ala, bab firman Allah, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Maka mereka orang-orang yang kafir musyrik, tidaklah mereka mengagungkan Allah dengan pengagungan yang berhak sebenar-benarnya untuk Allah. Padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat kelak, dan semua langit digulung. Di ayat yang berikutnya yang tidak disebutkan. Maka kemudian muallif menyebutkan dari Ibnu Mas'ud, qala jaa khabrun minal akhbari ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala ya Muhammad, inna najidu annallaha yaj'alu samawati ala isba'in wal aradina ala isba'in wasyajara ala isba'in wal ma'a wathara ala isba'in wasairal khalaiqi ala isba'in fayaqulu anal maliku. Fatahika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hatta badat nawajiduh tasdiqan liqauli al-habri ay al-yahud. Summa qara al-ayah wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawat matwiyatum biyaminih. Maka dari Abdullah bin Mas'ud berkata, seorang pendeta datang kepada Nabi dan mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya kami dapat di dalam kitab suci kami bahwa Allah akan meletakkan langit di atas satu jari, pohon-pohon di atas satu jari, air di atas satu jari, tanah di atas satu jari, dan seluruh makhluk di atas satu jari. Kemudian Allah berfirman, akulah penguasa, akulah raja. Maka Nabi Muhammad SAW dhahika, tertawa, sampai nampak gigi geraham beliau, karena membenarkan apa yang diucapkan oleh Yahudi di dalam kitabnya. Kemudian beliau membacakan Al-Quran, maksudnya di Islam pun demikian, bahkan di Al-Quran disebutkan bahwa mereka orang-orang musyrik itu tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Padahal bumi seluruhnya dalam genggaman Allah di hari kiamat, dan langit pun digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Allah yang maha tinggi. Maka di dalam hadis ini muttafaqun alaih, disebutkan bahwa orang-orang musyrik itu mereka tidak mengetahui hakikat Allah. Bagaimana mereka tidak mengetahui bahwa Allah itu sangatlah kuasa. Di hari kiamat Allah itu akan melipat-lipat langit dan menggenggam bumi. Dan dikatakan anal malik, aina mulukud dunya. Akulah raja di raja. Mana para raja-raja dulu yang sombong kepadaku? Di mana dia tinggal sekarang? Bumi di genggaman Allah, langit dilipat oleh Allah. Mana raja-raja yang dulu seperti Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Rob kamu yang maha tinggi. Maka mana raja-raja dunia yang sombong dulu? Maka tadi diriwayatkan muttafaqun alaih wa fi riwayati Muslim, maka di riwayat Muslim, wal jibala wasyajara ala isba'in summa yahuzuhunna fayaqulu anal maliku anallah. Maka di riwayat Muslim disebutkan di saat Allah menggenggam bumi dan gunung-gunung dan pohon-pohon hanya dalam satu jari, maka Allah mengguncangkan
tangannya yang ada padanya langit dan bumi dalam genggaman, maka diguncang-guncangkan dan dikatakan, Anal Malik, Anallah, aku Allah, aku raja di raja. Mana? Raja-raja dunia dulu. Ini di riwayat Muslim. Dan di riwayat Al-Bukhari, wa yaj'alu samawat ala isba', dijadikan langit-langit yang 7 pada satu jari. Wal ma wa thara ala isba', dan dijadikan semua air-air di sungai, lautan, dan sumber-sumber makanan di dunia ini dalam satu genggaman atau dalam satu jari. Wasairul khalqi ala isba', dan semua makhluk-makhluk dalam satu jari. Ini di riwayat Al-Bukhari. Semua makhluk hanya dalam satu jari. Maka Allah mengatakan Anal Malik. Maka ini kekuasaan Allah kelak. Dia tidak ada tandingannya sesuai surat Ar-Rahman. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tidak ada yang tersisa kecuali hanya Allah, hanya wajah Allah yang mempunyai kemuliaan. Maka di riwayat yang lain, kalau tadi dari Ibnu Mas'ud, juga datang dari Ibnu Umar. Yatwillahu samawati yaumal qiyamah, summa ya'khuduhunna biyadihi al-yumna. Summa yaqulu anal maliku ainal jabbarun, ainal mutakabbirun. Summa yatwil aradin as-sab'a. Summa ya'khuduhunna bishimalih. Summa yaqul anal maliku ainal jabbarun, ainal mutakabbirun. Subhanallah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, lafadznya hampir sama dengan Ibnu Mas'ud, namun dari Abdullah bin Umar, sahabat yang lain, bahwa Nabi Muhammad bersabda, Allah akan menggulung seluruh lapisan langit pada hari kiamat yang 7. Lalu diambil dengan tangan kanannya. Hadihi riwayah, riwayat di Muslim ini sangat baik, menjelaskan bahwa tangan yang akan memegang langit dan bumi dan semua makhluk tangan kanan. Dijelaskan di sini tangan kanan. Karena di dalam ayat Al-Quran, Yadullah, Yadullah, dalam keadaan dua. Bal Yadullah mabsutatan, yungfiku kaifa yasha. Maka tangan Allah itu ada dua. Yang mana dia memberikan infak kepada siapapun. Dalam keadaan terbuka, Allah maha pemberi rizki. Dua tangannya terbuka. Maka di dalam hadis ini disebutkan dari dua tangan itu tangan kanan. Di riwayat Muslim tadi. Maka Allah memegang langit dan bumi, terutama langit yang 7, diambil dengan tangan kanannya. Dan Allah berkata, akulah raja di raja. Mana orang-orang dulu yang zalim dari raja-raja dunia? Orang-orang yang sombong, tinggal di mana? Tidak ada tempat baginya. Kemudian Allah menggulung ke-7 lapis bumi. Maka bumi pun ada lapis-lapis. Maka di saat digulung dengan tangannya juga, maka disebutkan summa yatwi al-aradin as-sab'a, summa ya'khudunahunna bishimalih, summa yaqulu anal malik, ainal jabbarun, ainal mutakabbirun, sama. Dan begitu pun diriwayatkan dari Ibni Abbas, mas samawatu as-sab'u wal araduna sab'u fi kaffir rahman illa ka khardalatin fi yadi ahadikum. Maka tidaklah langit yang 7 dan bumi yang 7 di saat dipegang oleh Allah di tangannya bagaikan sebutir biji sawi di telapak tangan seorang di antara kalian. Sogir jiddan kama durrah au kahordalah fi yadi ahadikum. Hada al-an athar an Ibni Abbas. Walaysa min hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hadal athar barakallahu fikum akhrajahu Imam Muslim fi sahihihi. Summa dzakara atharun akhar
Wa qala Ibnu Jarir haddatsani Yunus akhbarana Ibnu Wahab an Ibni Zaid haddatsani abi qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ma samawatu sab'u fi kursi illa qadarahimi sab'atin ulfiyat fi tursin. Hadal athar barakallahu fikum kama antum ta'rifuna daiman min tariq Yunus wa huwa al-Misri akhbarana Ibnu Wahab wa huwa al-Misri an Ibni Zaid man Ibnu Zaid Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam, anaknya Zaid Ibnu Aslam mufassir dan dia juga mufassir. Walakin huna huwa yarwi an abihi anin nabi. Faidan hadal hadis dhaif. Dari segi pertama, bapaknya Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam tabi'i. Zaid Ibnu Aslam tabi'i. Walam yaltaqi ma'an nabi. Maka asar ini dhaif mursal. Wa amrun akhar Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam wa huwa dhaif fil hadis. Maka asar ini asar yang dhaif. Dikarenakan Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam wa ma'adalik abuhu Zaid Ibnu Aslam mursal wa huwa tabi'i kaifa yarwi an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan begitupun sebelumnya asar dari Ibnu Abbas terlewat. Ruwiya an Ibni Abbas mas samawatu sab'u wal arduna sab' fi kafir rahman ila kahordatin fi yadi ahadikum fahadal athar nasina akhrajahu Imam At-Tabari fi tafsirih min tariq Amr ibnu Malik An-Nakri an Abil Jauza an Ibni Abbas wa hada sanaduhu kadalik dhaif. Amr ibnu Malik dukira Ibnu Adi fi kitabihil kamil munkarul hadis anithiqat wa yasruqul hadis. Idan hada rawi yasruqul hadis wa munkarul hadis wallahu a'lam hada sanad dhaifun jiddan. Adapun athar ataupun hadis an Zaid ibni Aslam fahuwa mursal wa dhaif. Wa makna dalik mas samawatu sab' wal kursi illa qadarahim sab'ah ulfiyat fitursin. Maka tidaklah langit yang 7 jika dibandingkan dengan kursi. Ma maknal kursi? Tempat Allah menyimpan kakinya dinamakan kursi. Maka tidaklah langit yang 7 yang luas kita lihat ini dibandingkan dengan kursi tempat menyimpan kaki Allah, maka dia bagaikan 7 dirham yang dilemparkan kepada perisai. Maka sanadnya dhaif jiddan. Ataupun afwan, sanadnya dhaif dikarenakan mursal, bukan dhaif jiddan, dhaif yang biasa. Kemudian meriwayatkan qala Abu Dzar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal kursi fil arsi ila kahalqatil halqah au kahalqati min hadid ulqiyat baina dhahri falah minal ard. Adalah hadis ama hadis Abi Dzar fahuwa sahih li ghairihi. Maka telah datang banyak jalan dari Abi Dzar dari Nabi, tidaklah langit dan bumi jika dibandingkan dengan al-ars, maka dia itu bagaikan cincin yang dilempar ke padang yang luas. Maka cincin itu akan hilang jika dilemparkan ke padang yang luas. Maka begitulah langit dan bumi jika dilemparkan atau dibandingkan dengan kursi. Maka hadis Abi Dzar hadis yang sahih li ghairih, disahihkan pula oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan begitu pun datang dari Ibnu Mas'ud. Berkata Ibnu Mas'ud, qala baina sama ad-dunya walati taliha khamsumi'ah am.
bahwa jarak antara langit yang satu dengan yang lainnya jaraknya bagaikan 500 tahun. Wa baina kulli sama khamsumi'ah am. Wa baina sama as-sabi'ah wal kursi khamsumi'ah am. Maka antara jarak langit satu dengan langit yang lain sejarak 500 tahun dan jarak antara langit dengan kursi juga 500 tahun. Wa bainal kursi wal ma khamsumi'ah am, dan antara kursi dengan air 500 tahun. Wal arsu fawqal ma, dan ars itu di atas air. Wallahu fawqal ars, dan Allah di atas arsnya. La yakhfa alaihi syai'un min a'malikum. Maka Allah yang berada di atas ars itu tidak tersembunyi apa yang dilakukan oleh manusia. Akhrajahu Ibnu Mahdi an Hammad ibn Salamah an Asim an Zir an Abdullah ibni Mas'ud. Maka asar ini asar yang hasan. Limada hasan indak ya Hudzaifah, limada hasan undur sanad, karena ada sanad karena sanad aula ma hukmuh idan. Kenapa? Maka hadis ini hasan di sanadihi zir wa huwa saduq hadis. Laisa dir Allah yahdik. Man? Asim ibnu Abi Nujud, Asim ibnu Bahdalah, dan dia yang qiraahnya dibaca dan dihafal oleh kalian, qiraah hafaz an Asim inilah Asim ibnu Abi Nujud. Maka dia perawi hadis, maka dia imam di dalam qiraah, tetapi hadisnya pas-pasan. Maka dia menjadi pendalilan sanadnya hasan, bukan dir, tetapi dikarenakan Asim ibnu Abi Nujud. Maka Asim di sini ibnu Bahdalah ibnu Abi Nujud saduq hasanul hadis. Warawahu binahwihi al-Mas'udi an Asim an Abi Wa'il an Abdullah. Sanad yang berikutnya pun hasan, karena madarnya kepada Asim ibnu Abi Nujud. Qalahul Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah, qala walahu turuq. Maka kisah tentang permasalahan ini banyak jalannya, terutama masalah kursi. Maka tadi dari Abi Dzar yang rajih dia adalah hadis yang sahih li ghairi tentang permasalahan kursi dibanding dengan al-ars dan kursi dibanding dengan langit dan bumi. Maka langit dan bumi itu jika dibandingkan dengan kursi dia akan hilang, bagaikan cincin besi yang dilempar ke padang yang luas, maka akan hilang, kamu akan susah mencarinya. Kemudian diriwayatkan dari Al-Abbas ibni Abdul Muttalib, diriwayatkan qala Rasulullah, berarti marfu, bukan dari ucapan para sahabat tetapi dari Nabi. Hal tadruna kam baina sama wal ard, tahukah kalian berapa jarak antara langit dengan bumi? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Wallah, kami tidak tahu jarak antara langit dengan bumi. Bainahuma masiratu khamsumi'ah sanah, maka jaraknya antara 500 tahun. Wa min kulli sama ila sama masiratu khamsumi'ah sanah, dan jarak antara langit dengan langit ada 7, antara langit dengan langit yang kedua kepada yang ketiga dan seterusnya 500 tahun. Wa kithafu kulli sama masirah khamsumi'ah sanah, maka jarak antara langit dengan langit seperti itu. Wa baina sama as-sabi'ah wal ars bahrun, dan antara langit yang ketujuh dengan ars itu ada lautan samudra. Baina asfalihi wa a'lahu kama baina sama wal ard, antara samudra itu bagaikan langit dan bumi. Wallahu ta'ala fauqa dalik, dan Allah di atas tempat itu semua bersemayam. Sesuai ucapan Allah, Ar-Rahman 'alal ars istawa, Allah bersemayam di atas arsnya, di atas lautan atau air. Walaysa yakhfa alaihi syai'un min a'mali bani Adam. Ini poinnya, di mana disebutkan jarak antara langit dengan langit 500 tahun, antara langit ketujuh dengan samudra ataupun air
dengan ars, maka dari jarak yang jauh ini Allah mengetahui apa yang dilakukan hambanya di muka bumi. Paham? Maka lihat bagaimana kedudukan Allah. Maka inilah bab tentang bagaimana orang-orang kafir itu tidak mengetahui kedudukan Allah, sebenar-benarnya kedudukan. Maka kemudian penulis memasukkan hadis-hadis bagaimana keagungan Allah, bagaimana tempat Allah yang jauh dari kita. Setiap langit kepada langit yang lain 500 tahun dikalikan 7. Kemudian antara langit terakhir dengan air dan dengan ars berapa jauh. Dan Allah yang berada di atas ars mengetahui apa yang dilakukan oleh seluruh manusia di bawahnya. Maka inilah dari faedah hadis yang terakhir, bahwa kita kaum muslimin mengetahui bahwa Allah Maha Agung, Allahu Akbar, dari dalil-dalil yang kita ambil tadi. Maka dengan ini kita selesai dari kitab Tauhid. Maka alhamdulillah ditulis di kitab kalian pada tanggal 22 Oktober 2024 bertepatan dengan ke-12 21 dari Rabi' Ats-Tsani. Maka kita telah menyelesaikan, menamatkan kitab Tauhid. Dan insyaallah mulai di hari yang akan datang besok dan setelahnya, kita akan masuk kepada kitab yang agung karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Dan insyaallah kitab sudah ada, barang siapa yang ingin mengambil silakan mengambil. Dan seperti biasa harus dihafal matan dan setoran matan. Yang tidak hafal seperti biasa diberi kecupan dengan asok, diberi pukulan dengan asok. Maka alhamdulillah kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma rzuqna ilman nafi'an, dan al-khasyah, takut kepadanya. Semakin kita bertambah ilmu, kullama nahnu nazid al-ilm nazidu khasyah. Semakin hari semakin tamat kitab-kitab, semakin bertambah ilmu, semakin kita berbuat ketaatan kepada Allah dan takut kepada Allah. Wa aqimus shalah. Silahkan.